Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Jasmine Nurita Putri dengan NIM D600220059. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang sudah saya review. Nah, jurnal yang sudah saya review itu judulnya Generating Semantic Matches Between Maintenance Work Orders for Diagnostic Decision Support, menghasilkan kecocokan semantik antara perintah kerja pemeliharaan untuk dukungan keputusan diagnostik. Nah, untuk latar belakangnya sendiri itu ada jurnal ini itu berkaitan dengan tantangan dalam mengelola dan memanfaatkan pemeliharaan data yang besar dan beragam, khususnya dalam konteks kegagalan diagnosis dan pemeliharaan mesin. Penggunaan model bahasa seperti BERT yang pre-trained umum secara memiliki batasan dalam domain spesifik, sehingga diperlukan fine-tuning agar dapat memahami konteks domain tertentu seperti maintenance work orders atau biasa disingkat MWOS. Selain itu, BERT sendiri tidak secara langsung menghasilkan embedding untuk kalimat atau paragraf, sehingga dikembangkan model sentence BERT untuk keperluan tersebut. Dalam bidang pemeliharaan, pencocokan kasus secara semantik penting untuk membantu pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman masa lalu. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada pengembangan pipeline otomatis yang memanfaatkan model BERT yang telah disesuaikan secara domain untuk mengidentifikasi kemiripan kasus secara semantik, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencarian kasus yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi variasi dalam deskripsi kasus, termasuk perbedaan nama entitas secara penulisan dan kesalahan ketik yang setiap pencetakan manual maupun teknik tradisional. Dengan fine-tuning yang tepat, model ini mampu mengenali pola semantik kompleks dan meningkatkan pengelompokan serta pencarian kasus dalam pemeliharaan data. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan sebuah pipeline otomatis yang mampu melakukan pencocokan semantik antara kasus pemeliharaan atau maintenance cases dengan penggunaan model bahasa seperti BERT yang telah disesuaikan secara domain. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencarian kasus yang relevan, sehingga dapat membantu proses diagnosis kegagalan dan pengambilan keputusan berbasis pengalaman masa lalu dan bidang pemeliharaan industri. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodologi sendiri dalam jurnal ini terdapat beberapa metode utama yang digunakan, yaitu yang pertama ada preprocessing otomatis teks untuk membersihkan dan menormalisasi data MBOS tanpa perlu pipeline khusus. Dan yang kedua ada fine tuning model BERT domain spesifik untuk memahami konteks teknis dan domain pemeliharaan. Dan ketiga ada penggunaan sentence BERT untuk menghasilkan representasi vektor kalimat yang bermakna secara semantik dan efisien. Dan yang keempat ada retrieval berbasis embedding untuk mencari kasus relevan berdasarkan kemiripan semantik antar vektor embedding. Dan kelima ada klasifikasi hasil pencocokan ke dalam kategori seperti access match and semantic match, entity linkage, similar meaning, and spelling coverage. Dan yang keenam ada evaluasi performa sistem melalui pengujian dan perbandingan dengan metode manual atau tradisional. Dalam metodologi penelitian yang dilakukan tersebut menghasilkan hasil dan temuan, yaitu model BERT yang telah define terbukti mampu mengenali kesamaan semantik antar dokumen MWO dengan sangat baik. Bahkan ketika terdapat variasi dalam penulisan, hasil pengujian menunjukkan bahwa model mampu mengidentifikasi berbagai pola penting seperti makna yang serupa meskipun menggunakan kata berbeda. Pengenalan entitas yang ditulis dalam singkatan berbeda seperti RH, R garis miring H, dan RHS, serta toleransi terhadap kesalahan ejaan. Model ini juga dapat membedakan dan mengelompokkan hasil pencocokan ke dalam kategori seperti access match, entity linkage, similar meaning, and spelling coverage. Ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis NLP ini
jauh lebih adaptif dan efisien dibandingkan metode preprocessing manual yang memerlukan waktu dan keahlian domain yang tinggi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Untuk kelebihannya sendiri itu ada pendekatannya inovatif dan berbasis teknologi terkini. Penggunaan NLP, khususnya model BERT yang diadaptasi untuk domain teknis melalui TSDAE, menunjukkan terobosan dalam pengolahan teks teknis. Jurnal ini juga sangat relevan dengan perkembangan industri 4.0, di mana digitalisasi dokumen pemeliharaan menjadi semakin penting. Selain itu, penggunaan dataset nyata dari industri membuat hasil penelitian ini sangat aplikatif dan bisa menjadi fondasi untuk sistem pendukung keputusan di berbagai sektor industri lainnya. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu, meskipun jurnal ini unggul dalam berbagai teknis, namun terdapat beberapa kekurangan. Pertama, pendekatan yang digunakan cukup kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam terhadap NLP dan machine learning, sehingga mungkin tidak mudah diadopsi oleh praktisi lapangan yang tidak memiliki latar belakang IT. Kedua, fokus penelitian terbatas pada proses pencarian kemiripan kasus tanpa membahas aspek pengambilan keputusan yang lebih luas atau integrasi sistem ke dalam lingkungan kerja nyata. Terakhir, model masih memerlukan pelatihan ulang secara berkala seiring dengan pertambahan dan perubahan data dalam MWO. Untuk yang terakhir ada kesimpulan dari jurnal ini. Untuk secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang manajemen pemeliharaan berbasis data, khususnya dalam memanfaatkan dokumen MWOS sebagai sumber pengetahuan dengan menggabungkan NLP dan teknik unsupervised learning. Penulis dapat menunjukkan bahwa sistem pencocokan semantik dapat diterapkan secara efektif untuk membantu diagnosis dan pengambilan keputusan pemeliharaan. Meskipun ada tantangan teknis, pendekatan ini membuka peluang besar untuk mengembangkan sistem otomatisasi di masa depan, terutama dalam mendukung efisiensi dan kecepatan dalam menangani masalah pemeliharaan industri. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.